Kalau kita baca Kejadian 31 ayat 22 sampai dengan 42, ini kisah bagaimana Laban mengejar Yakub. Saya bacakan ya. Kejadian pasal 31 ayat 22 ya. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ya. Ayat 24, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Lalu ayat 25, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Ayat 26, berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Ayat 29, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Ayat 33, lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Nah,
Sampai di situ ya. Nah, ini menarik sekali ya. Ini kisahnya kan Yakub ini kerja di Laban ya. Belakangan Laban tuh ya jadi mertuanya ya. Eh, dan ada perjanjian kerja yang tadi kalau kita baca ya, eh, itu sebenarnya merugikan Yakub ya. Nah, lebih jelasnya itu sebenarnya kita bisa baca dari ayat 1 ya. Kalau saya ringkaskan ya, Yakub ini kerja di rumah Laban ya. Lalu dalam masa 20 tahun itu akhirnya dia mendapat Lea, Rahel, dan juga ada dua gundiknya ya. Ya. Kemudian dia punya anak-anak ya, banyak. Lalu ayat 3 ya, kalau kita baca, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ya. Ini ayat penting yang perlu kita renungkan ya. Lalu Yakub panggil istri-istrinya, kemudian dia bilang, wah ini kelihatannya sudah ayahmu ini ya, sudah tidak seperti dulu lagi ya. Tetapi Allah ayahku menyertai aku ya. Lalu Yakub cerita ya bahwa Laban itu waktu buat kontrak kerja ya dengan Yakub itu 10 kali ya upahnya itu diubah ya. Tapi Tuhan melindungi Yakub begitu rupa sehingga walaupun perjanjian itu nampaknya menguntungkan Laban dan merugikan Yakub, tapi selalu yang dapat untungnya itu Yakub ya. Dan akhirnya Yakub bilang bahwa dengan cara demikian maka ternak ayahmu itu jadi pindah kepada aku ya. Aku yang jadi semakin bertambah kaya. Lalu ayat 10 ya dikatakan, pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Lalu malaikat Tuhan bilang, Yakub, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Dan dia berkata, akulah Allah yang di Betel, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu ini Yakub memang bersiap-siap ya, dia bawa istri, ya, anak-anak semua dia bawa semuanya, dan dia nggak kasih tahu sama Laban dia mau pergi gitu ya. Ya balik kepada Ishak bapaknya ya di tanah Kanaan. Nah belakangan ya Laban tahu ya dikejar sampai sudah deket. Nah yang menarik itu adalah di ayat 24 ya. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya. Jadi Laban ini sebenarnya kalau lihat kehidupannya ya, dia bukan orang yang takut akan Tuhan ya. Dia punya terafim ya, dia menyembah berhala. Itu sebabnya kan Abraham kan dipanggil keluar ya dari lingkungannya, dari Ur Kasdim gitu ya. Terus kemudian Abraham akhirnya bawa istrinya ya. Belakangan Ishak ya udah lahir. Nah kemudian ketika Yakub pergi ke rumah Laban ya, karena dia habis ada ribut sama kakaknya ya, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, maka ternyata ya Laban lingkungannya itu ya penyembah berhala ya. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berfirman ya dalam mimpi ya kepada Yakub, dan Tuhan berkata, pulanglah ya, kembalilah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, aku akan menyertai engkau. Itu dia ayat 3 ya.
Dan ketika akhirnya Laban itu mengejar Yakub, Laban ini penyembah berhala, ya. Tapi di ayat 24 itu Tuhan bisa muncul dalam mimpi kepada Laban, ya, orang Aram itu, ya. Ya, kalau saya bacakan ini terjemahan Alkitab Berita Baik, pada malam itu Allah datang kepada Laban dalam mimpinya dan berfirman, awas jangan sekali-kali ancam Yakub dengan sepatah kata pun, ya. Nah, jadi ini Yakub itu begitu dilindungi, ya, sama Tuhan. Bahkan ketika Laban itu sudah ketemu Yakub, ya, di ayat 29 dia bisa bilang, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, ya. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun, ya. Jadi Laban sendiri mengakui itu. Ini sebenarnya pengalaman mirip seperti yang dialami oleh Abraham, ya, ketika dia di Gerar dan dia bilang sama orang-orang di sekitar itu bahwa Sarai itu adalah adiknya, ya, bukan istrinya. Kemudian kalau kita baca, Abimelek itu mau mengambil Sarai menjadi istrinya. Tetapi kemudian Tuhan muncul dalam mimpi kepada Abimelek. Dan Tuhan bilang, kau harus mati karena kau ambil itu, Sarai itu istri dari Abraham, ya. Nah, jadi kita melihat ini hal yang sangat menarik, ya. Ada satu prinsip ini, kita mungkin berinteraksi, ya, atau kita bekerja, berada di lingkungan di mana ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, ya. Tapi kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita itu dilindungi. Tuhan itu bisa memberi satu warning kepada orang yang tidak percaya dia, ya, tidak kenal dia. Dalam mimpi pun dia bisa muncul seperti yang dialami oleh Laban, ya. Di ayat 24 ini, ya, Tuhan berfirman, awas jangan sekali-kali ancam Yakub dengan sepatah kata pun. Lalu ini diakui oleh Laban, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dan memang kemudian kalau kita baca lebih lanjut, ya, tadi saya sudah bacakan bagaimana Laban mencari terafim yang dicuri oleh oleh Rahel, ya, dan tidak ketemu, ya. Lalu Yakub mulai panas, ya, dan dia bertengkar dengan Laban. Dia bilang, apa kesalahanku, apa dosaku, ya, sampai engkau memburu aku sehebat itu, ya. Engkau sudah geledah, nggak ada ketemu kan terafim itu, ya. Yakub nggak tahu bahwa istrinya yang dia kasih itu yang ternyata mencurinya, ya. Mungkin selama 20 tahun ini, ya, Yakub nggak ngajarkan istri yang dia kasih itu dengan baik, ya. Sehingga istrinya masih mungkin percaya jimat dari lingkungan keluarganya, jadi dia curi terafim itu, ya. Dan karena dia nggak tahu, ya, Yakub nggak tahu, ya, Rahel ini nggak bilang, ya. Akhirnya Yakub sampai ngomong gitu, ya, kamu cari, ya, terafim itu, ya, kamu periksa di depan kita semua ini sebagai saksi, ya, ambil barangmu, kalau kamu ketemu di situ, ya, kamu periksa, ya, kalau ada yang kamu dapat, ya, biarlah orang itu mati, ya. Nah, ini karena Yakub nggak tahu bahwa ternyata yang ambil itu adalah Rahel, ya. Jadi Yakub tuh ngomong seperti itu, dan ternyata akhirnya terjadi. Kalau kita baca lebih lanjut kan Rahel tuh mati, ya, dalam perjalanan, ya. Kita bisa baca di ayat 32, ya, ketika Yakub bilang, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup lagi. Ya, ternyata itu Rahel. Ini pelajaran penting, ya. Dalam satu keluarga tuh otoritas tuh ada di kepala keluarga, di suami, ya. Jadi istri, ya, tuh dalam coveringnya. Nah, Yakub ini nggak tahu bahwa itu
Rahel yang mencuri terafim. Jadi dia ketika bilang itu memang akhirnya Rahel itu mati di perjalanan ya, waktu dia melahirkan Benyamin. Nah, kita lihat sebentar ayat 13 ya, yang membuat sedih. Ayat 3 tadi sudah saya baca, ini ayat 13 ada lagi nih ya. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi ini sebenarnya firman yang Yakub pegang, sehingga dia itu lari kemudian kembali kepada Ishak ayahnya ya di Kanaan. Nah ini panjang kalau diceritakan lebih lanjut lagi. Ada pelajaran demi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini ya. Tapi dari sini kita melihat ya bahwa ketika Yakub melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Laban mertuanya yang sudah kejar dia, dan Labannya dibilang, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu ya. Nah tapi itu nggak bisa. Nah, Laban juga akui itu ya, bahwa tadi malam aku sudah dapat mimpi ya. Dan Allah dari ayahmu itu sudah bilang, jangan kata Yakub dengan sepatah kata pun ya. Lalu ketika Yakub sudah mengizinkan Laban untuk periksa semuanya, cari terafim ya, dan tidak ketemu juga. Yakub sempat komplain ya, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan ya. Lalu dia cerita bagaimana kerasnya dia bekerja. Dia bilang 20 tahun aku kerja, engkau mengubah upahku 10 kali. Nah kalau di Alkitab dibilang 10 kali itu tidak selalu berarti 10 kali letterleh, tapi itu bisa berkali-kali ya. Hati-hati kalau kita bekerja ya, ada satu agreement yang harus kita lihat gitu ya. Laban ini nggak benar ya, dia ubah agreementnya sampai berkali-kali, merugikan Yakub sebenarnya. Tapi karena Yakub ini dalam perlindungan Tuhan, justru setiap diubah dia semakin beruntung ya. Dan di ayat 42 ya, dia bilang lagi, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Nah, ya. Jadi sangat pentingnya kita bergantung kepada Tuhan. Banyak cerita ya. Saya ingat ada orang yang dia bekerja di suatu tempat ya. Kemudian manajer dari SDM itu mau pecat dia ya. Kemudian ada hamba Tuhan. Saya ingat kisah ini waktu saya masih kuliah di Bandung ya. Nah, hamba Tuhan, orang ini datang pada hamba Tuhan dan ceritakan case-nya. Lalu diajak doa. Mereka menyembah Tuhan, mereka klaim ya janji Tuhan. Nah belakangan ternyata si manajer SDM itu yang malah disingkirkan ya. Dan orang ini malah terus kemudian naik dia punya posisinya ya. Jadi sangat penting sekali kita itu mengandalkan Tuhan ya dalam banyak kegiatan, bahkan dalam seluruh bagian kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu ya. Jadi kisah Yakub ini mengajarkan bagaimana orang yang bekerja ya, pada orang yang sangat mungkin powerful ya, pada mertuanya sendiri, tetap Tuhan lindungi ya, karena Yakub ini bergantung pada Tuhan. Nah di sisi lain kalau kita mempekerjakan orang ya, kita perlu belajar juga memperhatikan hak-haknya dengan benar supaya kita tidak melanggar firman Tuhan ya. Kita melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita senantiasa ya. God is good all the time. Haleluya. Amin.